Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Wandari, mahasiswa S1 Fisika Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan metode uji radiasi umum. Ini PDF-nya dibuat oleh Bintek CGPD pada 1 Desember 2020. Langsung aja ya, kita bahas. Adapun metode pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu ada peralatan pengujiannya, serta metode uji yang dilakukan. Nah, peralatan pengujiannya itu ada yang peralatan yang termasuk wajib terkalibasi, yaitu ada tiga peralatan. Itu yang pertama luxmeter. Luxmeter ini gambarnya seperti ini. Nah, digunakan untuk uji ionasi. Biasanya luxmeter ini alat yang digunakan untuk uji ionasi. Nah, ada X-ray multimeter, tadi dari detektor dan dosimeter. Ini alatnya seperti ini, yang digunakan untuk uji akurasi tegangan, linearitas, kelalaian radiasi, reproduksibilitas, kualitas berkas HPL, dan informasi dari pasien dan AEC. Nah, ada peralatan yang ketiga itu surveimeter. Alatnya seperti ini, digunakan untuk uji kebocoran tabung. Nah, ada kalau sekarang ada alat yang tidak wajib terkalibrasi, yaitu terdiri dari ada 5 alat. Jadi yang pertama ada 4 alat. Yang pertama itu filter aluminium tipe 1100. Contoh nih, ini gambar nih alatnya ini. Nah, digunakan untuk uji kalau kualitas berkas atau HPL, filter aluminium digunakan untuk metode tak langsung. Metode ini digunakan, alat ini biasanya digunakan metode tidak langsung. Nah, ada alat yang kedua itu pelet PD ketebalan 2-3 mm. Gambarnya ini digunakan untuk uji kebesaran tabung. Nah, ada yang alat yang ketiga itu yang barang kantong perstek atau kantong PMMA abdomen. Alatnya seperti ini digunakan untuk uji AEC, yaitu penjajakan dan waktu respon minimum. Nah, yang terakhir itu atenuator aluminium 21 mm. Ini seperti ini. Nah, digunakan untuk uji AEC, itu densitas dan uniformitas. Lanjut ya. Kita lanjut masuk ke metode uji. Nah, metode uji ini ada parameter ujinya. Parameter uji ini ada 4 parameter. Parameter yang pertama itu kolimasi. Kolimasi ini terbagi menjadi tiga metode uji. Yang pertama metode eliminasi, yang kedua ada uji selisih lapangan kolimasi, yang ketiga ketidaklurusan berkas. Nah, yang parameter uji yang kedua yaitu ada generator dan tabung. Generator dan tabung ini terbagi menjadi 5 uji. Uji pertama itu akurasi tegangan, yang kedua akurasi waktu, yang ketiga linearitas, keempat reproduksibilitas, nah yang kelima itu ada HPL. Nah, ada yang ketiga, parameter uji ketiga yaitu pengukuran tabung. Dan parameter yang terakhir itu ada AEC. AEC ini terbagi menjadi 4. Yang pertama timer darurat, yang kedua densitas standar atau uniformitas, yang ketiga ada penjajakan, yang keempat ada waktu respon. Lanjut aja ya, kita bahas parameter ujian pertama yaitu kolimasi. Kolimasi ini tadi dibagi menjadi 3, ada 3 uji. Yang pertama itu eliminasi, kita bahas eliminasi dulu. Sebelum kita bahas ke eliminasi, sebenarnya guna kolimasi ini apa sih? Guna uji kolimasi ini apa sih? Nah, guna dari uji kolimasi ini yaitu gunanya untuk membatasi sinar X tertentu, sehingga sinar X tersebut ini
Makanya kita fokuskan ke sumber, ke titik tumor yang akan kita radiasi saja, gitu. Seperti ini. Jadi itu dengan adanya koordinasi ini jadi mempersempit jarak sinar S ini, jadi kayak kita tuh membatasi sinar S tersebut, sehingga sinar S diusahakan sinar S ini hanya menuju tumor atau lokasi yang akan kita sinari. Nah, dengan adanya uji koordinasi ini diharapkan dapat mengurangi dosis total yang diterima oleh pasien dan mengurangi risiko radiasi. Dan diharapkan juga sehingga apabila kita melakukan uji koordinasi ini, maka kita akan bisa meningkatkan kualitas citra. Ini karena radiasi hambur yang diciptakan dengan adanya uji koordinasi ini jadi sedikit, jadi kualitas citra ini juga akan menjadi semakin baik. Nah, yang pertama ini ada uji iluminasi. Uji iluminasi ini tujuannya untuk mengukur tingkat pencahayaan yang diperoleh dari batasan cahaya kolimator. Jadi ini tuh iluminasi ini gunanya untuk mengatur terang redupnya pencahayaan. Nah, alat yang digunakan ada luxmeter, seperti yang tadi kita bahas di peralatan yang digunakan itu ada luxmeter, itu peralatan digunakan untuk uji iluminasi. Uji iluminasi ini akan lulus apabila nilainya yang diperoleh yaitu bersama dengan 100 lux. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan untuk uji iluminasi ini apa aja sih? Nah, langkah yang pertama yaitu pastikan cahaya ruangan saat pengukuran latar. Yaitu cahaya pastikan pengujian. Cahaya ketika pengujian uji. Yang kedua, atur jarak SBD 100 cm. Yang ketiga, hidupkan lampu kolimator. Pada koordinasi ini biasanya sih ukurannya itu 25x25 cm. Nah, yang keempat itu tempatkan luxmeter di pusat koordinasi dan paralel dengan sumbu anoda dan katoda. Yang kelima, untuk latar letakkan luxmeter pada pusat koordinasi ukur iluminasi saat lampu kolimator mati. Nah, ada pun langkah terakhir yaitu letakkan luxmeter ini pada 4 area, yaitu area 1, area 2, area 3, area 4. Nah, ukur iluminasi tiap area saat lampu kolimator menyala. Adapun cara kita untuk memperoleh iluminasinya itu ada rumusnya, ada iluminasi rata-rata iluminasi terukur yaitu rata-rata dari keempat daerah ini, keempat iluminasi dari daerah ini. Jadi nanti daerah 1 iluminasinya berapa, daerah 2 iluminasinya berapa, daerah 3 berapa, daerah 4 berapa, nanti di rata-rata. Baru dikurangi sama latar. Latar ini nanti kan ketika adanya penyinaran itu nggak semua dari radiasi ini masuk ke area 1, area 2, area 3, area 4. Jadi nanti ada yang menghambur gitu ke luar yang tidak masuk ke area ini. Nah, jadi ini dinamakan area latar. Jadi nanti diukur juga. Baru iluminasinya rata-rata dari daerah area ini, area 1, 2, 3, 4 ini dikurangi area latar. Oke. Uji yang kedua pada koordinasi itu ada selisih lapangan koordinasi. Tujuannya untuk mengetahui selisih lapangan koordinasi dengan lapangan batas sinar X. Alat yang digunakan yaitu koordinator dan beam alignment tool. Nah, ada pun langkah-langkah yang kita lakukan untuk uji selisih lapangan koordinasi ini. Yang pertama yaitu letakkan reseptor citra atau kaset 24x30 cm di permukaan datar. Yang kedua, letakkan reseptor citra di tengah koordinasi dan atur jarak fokus dengan reseptor citra 100 cm. Yang ketiga, pastikan kerataan kolimator
tabung dan permukaan reseptor citra menggunakan waterpass. Nah, yang keempat, pastikan sumber anoda dan katoda peralatan paralel dengan reseptor citra. Langkah berikutnya, tempatkan kolimator dan beam elemen tekstil di tengah kaset dan rata harus rata, yaitu harus rata gitu. Nah, adapun angka 6, tempatkan marker inisial RS dengan tanggal pengujian pada kaset. Nah, adapun angka yang ke-7, atur kolimasi atau sesuai dengan ukuran pada tekstil. Atur kolimasi sesuai dengan ukuran pada tekstil. Nah, adapun langkah yang berikutnya, ada pastikan titik pusat kolimator, titik pusat yang berada di sini. Dan beam elemen tekstil ini bersentuhan dengan pusat cahaya. Jadi ini kan nanti kita nyari dari kolimator ini akan ada sinar radiasi yang nanti itu nanti yang di tengah ini itu berhubungan dengan cahaya yang dipancarkan oleh alat. Angka selanjutnya adalah lakukan expose dengan kondisi penyinaran sesuai dengan kondisi alat. Nah, baru kita bisa menganalisis diagram yang diperoleh. Oke, lanjut. Ada uji yang ketiga pada parameter uji iluminasi, yaitu ketegaklurusan berkas. Uji ini tujuannya untuk mengevaluasi ketegaklurusan berkas sinar X dengan pusat berkas cahaya. Jadi itu di sini di uji ini itu kita menentukan penyimpangan yang terjadi yang ada pada alat kolimator dan alat tekstil. Jadi nanti kan ada cahaya, ada radiasi sinar, ada radiasi sinar X nanti menembus ini, nah itu alat ini perbesarannya. Sebenarnya itu harusnya antara titik yang putih ini dengan titik yang putih ini harusnya berhimpit. Tapi karena mungkin ada sedikit besaran atau ada yang tidak pas, jadinya ini ada terjadi penyimpangan gitu. Di situ kita akan menghitung penyimpangan yang terjadi pada alat ini. Harusnya itu ini berhimpit. Oke, adik koordinasi udah ya. Parameter uji koordinasi dari ada 3 itu udah. Yang ada parameter uji yang kedua yaitu generator dan tabung sinar X. Nah, ini terdiri dari 5 uji, yaitu yang pertama akurasi tegangan. Akurasi tegangan ini tujuannya untuk melihat kesesuaian antara tegangan setting di panel kontrol dengan tegangan terbaca di alat ukur. Jadi itu langkah yang pertama itu bisikan berkas radiasi tegak lurus terhadap meja pasien. Langkah yang kedua, pindahkan filter tambahan bila ada. Jika tidak dapat dipindahkan, catat kondisi ini. Terus ada langkah yang ketiga, atur jarak KCT meter dan fokus pada 100 cm. Langkah yang keempat itu atur koordinasi, disarankan ukurannya 25 kali 25 cm. Langkah berikutnya, letakkan detektor pada posisi tegak lurus menghadap tabung, yaitu gunakan waterpass. Langkah selanjutnya, tentukan kondisi expose miliampere dan sekton atau miliAs tetap pada 20 MAs atau waktu expose pada 0,1 kecil sama waktu besar sama dengan 0,1 dan kecil sama dengan 0,2. Terus langkah yang terakhir yaitu kita memvariasikan tegangan, namanya akurasi tegangan. Jadi di sini kita memvariasikan tegangan pada komputer. Lalu uji yang kedua yaitu uji akurasi penyinaran. Sebenarnya ini sama akurasi tegangan, tapi di akurasi tegangan ini yang kita variasi adalah tegangan, tapi yang di akurasi waktu ini kita memvariasi pada langkah terakhir itu kita memvariasi waktu. Jadi pada komputer ini kita akan waktu yang pertama segini, jadi kita waktu dikasih variasi.
Tujuannya itu untuk melihat kesesuaian antara setting waktu expose di panel kontrol dengan waktu expose yang terbaca pada alat ukur. Dengan catatan, uji ini tuh dilakukan hanya untuk pesawat sinar X yang memiliki pengaturan waktu expose. Jadi bagi pesawat sinar X yang tidak memiliki pengaturan waktu expose ini tidak dilakukan uji waktu penyiaran, uji operasi waktu. Oke, yang selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas ini itu menguji konsisten kenaikan nilai keluaran radiasi pada variasi MA atau MAS. Jadi itu di uji ini tuh kita tujuannya itu misalnya kalau kita data-data yang diperoleh itu kita ada data yang diperoleh, misalnya kita ubah nih data-datanya kita ubah atau mungkin emang yang didapatnya berubah-ubah. Nah, dengan adanya uji linearitas ini kita bisa tahu apakah kita bisa tahu apabila data-data yang tersebut, data-data diperoleh tersebut berubah-ubah atau kita ubah, apakah grafik yang diperoleh akan tetap tegak lurus ke atas linearitas atau malah tidak linear lagi. Jadi dengan adanya uji ini kita bisa tahu kalau kita ubah data-datanya kira-kira atau misalnya mungkin kita variasi datanya kira-kira grafiknya akan tetap mempertahankan linearitas sama atau tidak. Nah, ada pun yang keempat itu ada reproducibilitas. Dua blok reproducibilitas ini ada 3, yaitu reproduksibilitas keluaran radiasi, gunanya untuk memeriksa konsistensi keluaran radiasi pada beberapa expose dalam pengaturan generator yang tetap. Ada reproduksibilitas tegangan, yaitu gunanya untuk memeriksa konsisten tegangan atau KCP pada beberapa expose dalam pengaturan tegangan yang tetap. Yang ketiga yaitu reproduksibilitas waktu penyiaran, yaitu gunanya untuk memeriksa konsistensi waktu expose pada pengaturan generator yang tetap. Nah, uji itu akan lolos apabila sisi yang diperoleh itu kerjasama dari 0,0. Oke, nah ada pun yang terakhir pada generator data box sinar X itu ada uji kualitas berkas sinar X atau HPL. Tujuannya itu untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filter untuk menyaring radiasi sinar X energi rendah. Oke. Ini tuh ada uji ini tuh ada dua. Yang pertama itu ada menggunakan X-ray multimeter. Nah, ini dilakukan jika pesawat dapat diatur pada 80 kVp. Itu dengan cara-caranya yang akan kita lakukan itu atur pesawat di 80 kVp dengan expose paling sedikit 1 kali, tetap nilai HVL yang terukur. Oke, nah jika pesawat tidak dapat diatur pada 80 kVp, nah atur pesawat pada beberapa kondisi penyinaran, misalnya 65 kVp, 75 kVp, 85 kVp, 95 kVp dengan MAS tetap. Nah, catatan dengan suratan masing-masing hasilnya dan dicatat masing-masing hasilnya. Nah, dengan suratan nih pengujian HVL ini atau pengujian HVL metode langsung dilakukan bersamaan dengan pengujian akurasi tegangan, yaitu mengambil data HVL terukur pada setting tegangan 80 kV. Nah, yang kedua ada menggunakan dosimeter. Menggunakan dosimeter ini langkahnya yang pertama, atur kolimasi disarankan pada luas 10 kali 10 cm. Nah, kedua, ukur dosis radiasi tanpa menggunakan filter tambahan atau sesuai yang aslinya
dengan faktor ekspos 80 kVp dan MAS tetap. Data ini merupakan data dosis trap. Yang berikutnya itu tentukan nilai 50% dari dosis tanpa filter, yaitu setengah dosis trapnya. Katakan yang berikutnya, katakan filter aluminium pada kolinator dengan menambah ketebalan filter hingga dosis berkurang sekitar 50% dari dosis tanpa filter. Ini setengah dosis awalnya. Disarankan ketebalan filter aluminium mulai dari 1 mm, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Jadi itu rentangnya 0,5. Nah, catat data tebal filter dan dosis pada setiap pengukuran. Terus yang terakhir yaitu catat filter kemasan yang dianalogikan sebagai filter cepat. Ya, ada parameter uji yang ketiga itu ada kebocoran tabung. Jadi ini tuh gunanya untuk mengetahui posisi dan kebocoran tabung. Parameter ujinya itu ada sinar X baru dilakukan pada parameter uji itu dilakukan pada pusat sinar X baru. Terus pusat sinar X untuk mengganti tabung atau insersi atau wadah tabung, dan transfer itu pusat sinar X terpasang tetap yang pindah ruangan. Alat yang digunakan ada 4, yaitu dosimeter, sorot PB dengan ketebalan 3 mm, ada meteran dan isolasi. Jadi itu dengan adanya uji kebocoran tabung ini kita jadi tahu, misalnya kita mau melakukan expose. Nah, di sini kan di tabungnya kan nanti akan melakukan penyinaran, akan mengeluarkan sinar. Nah, sebenarnya kita udah ada lokasi yang mau kita expose, yang mau kita sinari. Nah, tapi itu kadang-kadang kala itu beberapa alat, mungkin kebanyakan sih kayak gitu, alat dari alat-alat yang ini tuh nanti itu dari yang kita sebenarnya mau expose ke tengah nih. Nah, ternyata tuh sebenarnya malah ada yang melewati jalur gitu. Nah, itu ada yang kayak ternyata ada yang udah kesebar ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Jadi nanti dengan adanya uji kebocoran tabung ini, jadi kita tahu apakah tabung ini itu benar-benar mengekspos benar-benar ke lokasi yang kita inginkan, atau apakah sinarnya bocor malahan bocor kemana-mana, bisa terpancar kemana-mana. Jadi kita bisa tahu dari uji kebocoran tabung. Nah, yang terakhir itu ada uji AEC. Uji AEC ini ada 4, yaitu timer regenerasi, timer darurat. Timer darurat ini gunakan tujuannya untuk memastikan timer darurat berfungsi dengan baik pada fungsi AEC. Nah, ada yang kedua itu ada densitas standar atau uniformitas. Tujuannya itu untuk memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui keseragaman respon sensor AEC. Nah, yang berikutnya ada penjejakan. Tujuan dari penjejakan itu memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui respon dosis struktur terhadap perubahan KVP dan ketebalan pasien. Adapun yang terakhir yaitu waktu respon minimum. Tujuannya itu memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui nilai waktu respon. Oke, sekian dari saya yang bisa dapat saya sampaikan. Dan jangan saya mohon maaf. Di bulan Satu Hidayah, selamat